Halo kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana awal menjadi seorang yang ikut berpartisipasi di media YouTube, begitu ya. Nah, bagaimana sampai saat ini, dari awal sampai sekarang, sampai saya memiliki istilahnya gaji, sampai diberikan gaji oleh YouTube, dan berapakah gaji pertama yang saya dapatkan. Nanti kita bahas di akhir ya. Nah, jadi yang pertama-tama adalah saya akan bercerita awal pada saat saya membuat akun untuk YouTube. Awalnya sebenarnya tidak pernah ada terpikir apakah nantinya akan mendapatkan gaji atau tidak pernah terpikir sama sekali. Pada awalnya pada tahun 2016 pada bulan Agustus, lupa tanggalnya berapa. Pada saat itu saya bikin akun YouTube, rencana memang hanya ingin menyimpan video untuk video-video yang lama, untuk apa istilahnya, kalau kita menyimpan video di memori atau HP kan kebanyakan penuh, atau bisa disimpan di laptop, cuman kadang untuk membukanya itu males. Nah, kalau di HP kan simple. Awalnya seperti itu. Nah, jadi kemudian pada saat setiap kali manggung atau apa, saya bikin video, cuman saya memang memposting video-video itu yang benar-benar enak lah istilahnya itu didengar, seperti suara MP3. Tapi kalau untuk live panggung yang tanpa rekam, tanpa record, jarang saya upload, kecuali video-video anak yang saya upload. Nah, jadi rencana memang awal untuk membuat akun YouTube untuk menyimpan video-video aja, video anak saya. Nah, di situ kan pada saat dia umur 1 tahun atau paling lama 2 tahun lah, saya simpan video-video waktu kecilnya. Nah, sekarang sudah dari 2016 sampai 2020, sudah 4 tahun, sudah usia 6 tahun sekarang dia. Jadi usia 6 tahun dia sudah ngerti YouTube. Jadi kalau dia mau nonton video dia lagi kecil, dia tinggal buka YouTube. Nah, jadi seperti itu. Dia sudah tahu. Aku bilang cari aja nama kamu Naila Lesmana. Jadi dia cari, ada videonya semua di situ. Jadi itu memang tidak melanggar apa istilah kebijakan dari YouTube. Walaupun ini channel musik seperti saya. Nah, kemudian berjalan seiringnya waktu, video-video terus saya upload. Itu tidak ada niat untuk bahkan atau menjadikan bahkan ada iklan atau apa. Nah, jadi saya upload berapa banyak ada video yang saya punya, saya upload ke YouTube. Itu ternyata itu diakumulasikan oleh YouTube, bahwa ada yang nonton, ada yang subscribe. Saya bahkan tidak mengerti sama sekali. Bahkan untuk Google AdSense-nya pun saya tidak pernah mengerti. Kemudian pada suatu hari teman saya berkunjung dari Kalimantan Tengah, dari Kecamatan Kahayan Kuala, Bahaur namanya, Kabupaten Pulang Pisau. Pada saat itu dia berkunjung, bahasa Banjar itu berjalanan. Nah, berjalanan ke rumah, dia buka-buka YouTube, ada lihat pada saat saya manggung. Dia bilang ini sudah ada di daftar. Dia bilang ini subscribe. Memang saat itu subscriber saya belum mencapai 1000. Hanya sekitar 600 lebih pada saat itu. Kemudian katanya ini sekitar 700-an lah. Katanya sudah didaftarkan kah ini ke Google AdSense-nya? Aku bilang, aku mana tahu, kan memang gak pernah tahu. Nggak ada, aku bilang. Lah, daftarkan dulu katanya. Kan itu sebelum tahun 2020. Nah, karena sebelum tahun 2020 kita boleh mendaftarkan AdSense terlebih dahulu. Kalau sekarang sudah nggak bisa, kalau belum memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi kalau dulu kita boleh mengajukan permohonan AdSense. Nah, pada saat itu. Jadi dia bilang, masih ingatkah
email sama sandinya YouTube, ya aku bilang ingat lah, pastilah dicatat. Sini katanya, aku bilang kita daftarkan sekarang. Ya sudah, aku bilang silakan. Dia yang daftarkan. Dia daftarkan ke Google AdSense dan diterima pada saat itu. Pendaftaran itu diterima. Itu sudah sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi terus aja. Jadi pada saat ini saya upload terus, hampir sekitar 300 lebih sudah saya upload foto kan di YouTube. Nah, sampai pada saat terakhir pada tahun 2020 ini, pada bulan akhir Januari. Pada akhir Januari saya mendapatkan email dari YouTube. Dan saya tidak pernah memeriksa mencek berapa subscriber saya, tidak pernah. Pada saat itu subscriber saya 900, pokoknya kurang sedikit lah dari 1000 pada saat itu. Nah, jadi saya bilang ini udah hampir 1000, cuman jam tayang pada saat itu masih belum sampai juga. Nah, pada saat itu saya saya cek ini sudah hampir 1000, jam tayang sudah hampir mencapai. Nah, pada situ saya upload video yang lagi viral ya, yang istilahnya tuh yang lagi booming. Nah, terus saya bagikan, kayak saya share di Facebook. Saya terus kan saya bikin halaman Facebook juga ya. Di situ saya bikin promosi, di situ saya promosikan postingan saya. Nah, di situ saya mendapatkan banyak interaksi dari penonton, terus membuka link YouTube saya, dan di situ melonjak naik, mencapai 1000 lebih. Kemudian jam tayang saya juga mencapai 4000 jam tayang. Nah, pada bulan Februari saya mendapatkan email lagi dari YouTube bahwa saya diterima menjadi partner YouTube. Nah, pada saat itu, jadi pada saat itu saya sangat senang. Saya senang mendapatkan email dari YouTube bahwa saya sudah diterima. Artinya tuh saya harus lebih giat lagi membuat konten yang menarik, yang konten asli, cover dan macam-macam. Nah, jadi pada saat saya upload terakhir, pada saat lagi boomingnya lagu Aisyah istri Rasulullah. Kemudian saya cover lagu itu. Pertama yang mengcover Halimah dari Balangan. Pada saat cover lagu itu, subscriber saya naik melonjak sampai 3000 subscriber. Kemudian jam tayang pun udah melewati lah. Nah, jadi itu video saya itu memang sudah bisa dimonetisasi. Cuma pada saat itu saya belum mengerti bahwa video yang dulu yang kita upload itu, kalau kita sudah diterima menjadi partner YouTube, kita sudah bisa memonetisasi video-video kita yang terdahulu. Nah, pada situ saya terlambat, namanya juga kurang mengerti kan. Jadi saya buka-buka channel YouTube saya, kemudian di Creator Studio saya buka-buka YouTube juga bagaimana cara mengetahuinya. Oh, ternyata video-video saya yang terdahulu belum saya monetisasi, tidak saya aktifkan. Nah, jadi istilahnya tuh pada saat saya sudah diterima, saya terlambat memonetisasi. Tapi karena kayak saya sudah tahu, saya aktifkan semua monetisasi. Cuman perlu diingat, video-video kita yang terdahulu itu mungkin ada yang mendapatkan klaim hak cipta, ada yang tidak bisa dimonetisasi, terus ada yang bisa dimonetisasi tapi penghasilan berbagi kepada pemilik hak cipta. Nah, ada juga yang aktif sepenuhnya milik kita. Nah, seperti itu kan. Dia ada beberapa kategori, ada yang dolarnya itu warna kuning, ada yang warna biru penuh, ada yang warna hijau, ada yang warna merah, hitam, ada kategori macam-macam. Jadi di situ saya aktifkan semua monetisasi videonya. Nah, jadi sampai dari Februari sampai Januari, Maret, April. Jadi 2 bulan. Pada saat jalan 2 bulan, monetisasi saya aktifkan. Kemudian saya mendapatkan lagi
email dari YouTube, dari Google AdSense, bahwa saya dikirimkan satu surat cinta. Nah, ini. Jadi surat cinta ini bukti bahwa saya sudah mencapai 10% hasil dari maksimal pendapatan yang kita bisa terima setiap bulan. Artinya 10% itu saya sudah mencapai lebih dari 150.000. Harus 150.000 rupiah. Nah, jadi saya cek 10%, soalnya kita harus mencapai $100 setiap bulan untuk bisa menerima gaji, baru kita bisa ambil. Jadi kemudian saya cek 10%, oh ternyata sudah lebih dari 20% hasilnya. Terus saya cek lagi setiap hari naik terus naik. Nah, jadi di situ saya semakin semangat untuk membuat konten. Seperti itulah. Cuman saya pun mendapatkan satu pelanggaran. Itu satu kesalahan saya. Saya mengupload video orang lain tanpa izin, dan saya mendapatkan satu pelanggaran dan mendapatkan sanksi selama 3 bulan. Dan sanksi ini pun masih berlaku sampai bulan Agustus. Nah, jadi di situ saya mendapatkan pelajaran bahwa kita tidak boleh mengupload video milik orang lain yang mempunyai izin atau berlisensi tanpa izin, kecuali kita sudah mendapatkan izin, memberikan email kepada mereka, kita memohon pengajuan untuk mengupload. Kalau kita diberikan izin ya nggak apa-apa, tapi mungkin itu pun penghasilannya pun akan berbagi dari hasil iklan kan. Oke, lanjut selanjutnya tentang surat cinta ini. Nah, jadi saya diberikan arahan untuk mengaktifkan pembayaran setelah mendapatkan surat cinta. Jadi saya aktifkan Google AdSense-nya berapa. Jadi di situ sudah tertera berapa penghasilan saya selama dari Februari pertama saya aktifkan monetisasi sampai bulan ini. Ini bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, sekitar 3 bulan lebih. Ya, jadi sekitar 3 bulan lebih itu sudah saya aktifkan monetisasi saya. Jadi artinya saya sudah setiap iklan yang diputar di video saya itu masuk ke rekening. Jadi karena saya sudah aktifkan, semuanya ada di panduannya, ada di sini. Kemudian juga ada dari email juga. Nah, jadi tata caranya pun ada. Bagaimana kita memasukkan kode PIN-nya dan macam-macam. Nah, jadi yang saya kaget ya, memang saya tidak pernah menduga bahwa akan mendapatkan surat seperti ini, dan saya tidak pernah menyangka bahwa akan mendapatkan gaji dari YouTube, dari video-video yang sebenarnya ya tidak ada niat kan untuk mendapatkan seperti ini. Cuman ya untungnya istilahnya tuh buat teman-teman yang baru bergabung di YouTube, istilahnya tuh jangan pernah patah semangat untuk terus berkarya, karena kita tidak menduga akan hasilnya seperti apa. Sama seperti saya ini. Nah, untuk penghasilan dan penghasilannya saya mendapatkan ya istilahnya tuh ya tidak terduga, yang mungkin kita iseng-iseng, yang merasa cuman iseng, tapi ternyata kita mendapatkan hasilnya seperti itu. Oke, nanti akan saya kasih gambaran berapa gaji pertama yang saya dapatkan. Cuman saya belum mencapai hasil maksimal, belum mencapai $100, jadi belum bisa saya ambil. Cuman ada gambaran berapa selama 3 bulan ini saya mendapatkan, karena juga dalam 3 bulan baru beberapa bulan saya aktifkan monetisasi, yang seharusnya dari awal sudah kita disetujui, kita sudah boleh memonetisasi video kita ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sisi baiknya buat teman-teman yang baru pemula atau bergabung, jangan pernah patah semangat untuk, kadang
ada yang patah semangat, subscriber saya baru sedikit lah ini. Jam tayang saya masih jauh. Jangan pernah, karena saya juga seperti itu dulu. Nah, dulu saya tidak pernah menyangka baru subscriber ada 10 orang. Karena kan intinya kuncinya adalah kita terus berkarya, itu aja. Karena setiap video kita yang diunggah ke YouTube, kita tidak mungkin menyangka satu orang ini mungkin ada yang benar-benar suka, dia share. Jadi setiap hari ada yang menonton kita di akun Facebook atau Instagram atau apa. Nah, jadi mungkin disertakan link video kita. Kita tidak mungkin menyangka gitu ya. Jadi istilahnya tuh terus aja berkarya, kita jangan mikirkan hasilnya dulu. Kita terus memikirkan berkarya aja, jangan pikirkan hasil. Nah, oke. Seperti itulah. Oke dah, jadi intinya gambarannya yang pertama, video pertama ini saya hanya memberikan gambaran bahwasanya kita hanya untuk terus berkarya, terus semangat. Untuk hasil jangan dipikirkan dulu, karena mungkin akan tiba saatnya pada suatu saat nanti. Oke, seperti yang saya alami, dan Surat Cinta ini sudah membuktikan bahwa saya harus terus memberikan kontribusi kepada YouTube untuk terus berkarya. Ya istilahnya tuh minimal dalam seminggu tuh 3 atau 4 konten. Nah, kalau lebih lah bagus lagi, seperti itu ya. Dan YouTube pun memberikan kebebasan buat kreator untuk berkreasi, untuk di-share kepada media lain seperti Facebook, Instagram dan lain-lain, tidak apa-apa, karena bebas. Karena memang kreator diberikan kebebasan untuk itu, selama tidak melanggar kebijakan yang dia buat, seperti itu ya. Oke. Nah, setelah ini saya akan memberikan satu bagaimana cara saya mengaktifkan akun pembayaran saya, terus dan bagaimana berapa hasil gaji pertama yang saya dapatkan yang melebihi dari 10% maksimal yang saya dapat. Oke, kiranya itu aja dulu buat teman-teman. Terus semangat, terus berkarya, dan terus memberikan kontribusi buat musik Indonesia. Dan saya doakan juga teman-teman yang baru bergabung semoga cepat mendapatkan hasil yang maksimal, seperti yang saya alami juga saat ini. Ya, mungkin belum maksimal, cuman saya terus berusaha, itu aja. Oke, jadi salam santun dan salam semangat, salam dangdut, salam musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.